Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah. Saya MPM 1820063010 dari Fakultas Tia Amuntai. Di sini saya ingin menyampaikan tugas final tes dari Bapak Muhammad Arsyad, SPDI MAP, mata kuliah Ekonomi Politik, tentang makalah saya yang berjudul tentang politik ekonomi kerakyatan. Di sini saya menyampaikan 5 poin tentang makalah saya. Pertama, definisi politik ekonomi kerakyatan. Politik ekonomi merupakan seluruh kebijakan yang dengan tujuan untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang sedang berlangsung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana tujuan itu bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat, menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat, menjamin kebebasan berpendapat dan memilih, mengurangi ketegangan-ketegangan sosial, mempertahankan diri dari serangan-serangan luar, dan menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan secara memadai. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat tersendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan dikuasai. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya untuk salah satu pihak saja. Poin kedua, pedoman politik ekonomi. Dalam OOD 1945 pasal 23 bab 7 secara cukup dan rinci tercantum pedoman-pedoman politik ekonomi sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran-anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Ketiga, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. 5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Poin ketiga, tujuan politik ekonomi. Politik ekonomi memiliki tujuan yaitu masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan yang demokratis. Ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, politik bertujuan untuk mensejahterakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Kelima, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Keenam, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Poin keempat, ekonomi kerakyatan memiliki 5 sasaran pokok yang harus diraih. 1. Tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menjamin sosial terselenggaranya bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin. 3. Kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat. Keempat, pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali. Kelima, setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan anggotanya.
Selanjutnya poin kelima, yaitu ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Ekonomi Pancasila menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk demokrasi, pada sila keempat sebagai pondasi dari setiap tindakan dan kegiatan ekonomi negara. Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia ini dilihat sebagai tipe ideal. Bagaimanapun, melihat ekonomi Pancasila sebagai tipe ideal lebih relevan ketimbang realitas. Negara juga berperan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang ada agar selalu berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai hukum yang mengatur seperti hukum perdata, hukum persorangan, hukum kebendaan, dan masih banyak lagi. Contoh yang diterapkannya ekonomi kerakyatan di Indonesia seperti terwujudnya koperasi. Nah, pendirian badan usaha satu ini merupakan upaya pengalaman pasal 33 ayat 1 UUD 1945 di mana koperasi memang terdiri atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu contoh nyata penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberadaan koperasi pun tidak tergerus oleh digitalisasi. Tak hanya di kota, saat ini koperasi telah merambah di desa-desa. Koperasi sebagai basis ekonomi pedesaan pun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mereka mampu bertahan saat perekonomian nasional melemah. Kedua, adanya UMKM. Dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah adanya UMKM yang menjamur di tanah Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan Nusantara. Usaha yang berbasisnya adalah kreativitas ini kebanyakan bermula dari usaha rumahan. Modal awalnya memang kecil, tetapi mereka kuat bertahan dan mampu berkembang menjadi usaha menengah bahkan besar. Omsetnya pun merangkak naik dari hanya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Eksistensi UMKM membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tanah air. Selain masyarakat yang aktif, di sisi lain pemerintah pun juga cukup agresif bergerak dan memproduksi kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM untuk makin maju dan berkembang. Demikianlah ulasan lengkap mengenai politik ekonomi kerakyatan. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.